Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan menikmati pekabaran sahabat Tuhan untuk pagi hari ini. Marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih oleh karena tuntunan dan berkat-Mu boleh menjadi bagian kami sepanjang kami istirahat di malam hari, dan kami boleh pada bangun pagi ini kami boleh mengecap akan berkat-berkat-Mu sehingga pada pagi ini kami boleh siap untuk menerima pekabaran sahabat Tuhan di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam hati kami masing-masing, menuntun kami, memberikan kepada kami pengertian, sehingga kami boleh menerapkan, mengaplikasikan pekabaran pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul pelajaran kita pada pagi ini adalah tersanjung atau tersandung. Mungkin masih ada teka-teki di antara judul ini. Apa maksudnya ini? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih ingat jargon-jargon pekabaran Injil yang sering didengung-dengungkan di dalam jemaat. Mari menginjil, Yesus segera datang, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan memang pekabaran Injil ini adalah satu tugas jemaat untuk menyampaikan kabar kesukaan, kabar keselamatan kepada orang lain yang belum mengenal nama Yesus Kristus. Dan suatu pelajaran dari sekolah sahabat kita, yaitu pelajaran tentang perumpamaan domba dan kambing. Ini memberikan kepada kita satu pelajaran. Perumpamaan domba dan kambing dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Ini bisa dibaca di rumah. Dan ini menggambarkan kepada kita akan agama yang manusiawi, agama yang benar, agama yang mencerminkan apa? Mencerminkan karakter Kristus melalui tindakan-tindakan manusiawi kepada umat-umat yang lain. Dan inilah adalah salah satu bentuk penginjilan. Kita melakukan segala sesuatu untuk orang lain, berbuat kebaikan untuk orang lain, bukan hanya sekedar khotbah saja, namun uluran tangan kemanusiaan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini adalah salah satu bentuk daripada penginjilan tersebut. Injil yang manusiawi. Namun demikian saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan yang mempunyai tugas untuk menginjil, mengabarkan kabar kesukaan kepada orang lain? Apakah kita sekedar menyatakan Yesus adalah juru selamat? Di dalam 2 Korintus pasal ke-6 ayat 3.
2 Korintus pasal 6 ayat 3 dikatakan demikian. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ini ada kesaksian daripada siapa? Rasul Paulus. Bahwa dia tidak akan memberikan kepada orang-orang lain celah-celah. Orang lain tersandung akan pekabarannya. Sehingga pekabaran Rasul Paulus ini dicela oleh banyak orang. Dan fakta menunjukkan bahwa pekabaran dari Rasul Paulus ini tidak dicela oleh orang. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Mari kita mencontoh kepada siapa? Rasul Paulus ini. Kita begitu gencarnya mengabari Injil. Namun bagaimana dengan tindakan kita sebagai umat-umatnya? Perlakuan, tindakan, kata-kata kita kepada orang lain. Apakah sudah sinkron dengan jargon-jargon kita yang sering kita dengung-dengungkan? Banyak orang terjatuh, banyak orang tersandung oleh karena kadang-kadang apa yang kita katakan, kita kabarkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Sehingga pekabaran, kabar keselamatan ini membuat orang lain tersandung. Ya, membuat orang lain tersandung. Oleh karena apa? Tindakan-tindakan kita tidak manusiawi kepada orang lain. Biarlah pada pagi hari ini, saudara saya yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Sebagaimana sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, agar kita menjadi pewarta-pewarta, yaitu pewarta-pewarta yang mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita melalui tindakan-tindakan kita, sehingga pekabaran kita yang disampaikan tidak ada orang yang tersandung dan pekabaran kita tidak dicela oleh orang karena karakter kita. Biarlah pada pagi hari ini kita mengembangkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, sehingga apapun pekabaran kita sampaikan, maka pekabaran kita tidak dicela oleh orang lain, bukan tersandung, namun tersanjung. Oleh karena apa? Oleh karena melihat Yesus dalam karakter kehidupan kita, sehingga orang merasa, oh iya, Gusti itu sungguh amat baik. Tuhan itu peduli kepada saya, kepada saya melalui hamba-hambanya. Kiranya pekabaran pada pagi hari ini menggugah kita masing-masing, agar orang lain tersanjung akan kepada Kristus, bukan malah tersandung. Agar dengan demikian pekabaran kita tidak dicela orang. Tuhan memberkati.